Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa akan belajar berkaitan dengan hukum ketenaga kerjaan. Pada kesempatan di pertemuan kedua ini kita akan belajar, yang pertama kita akan belajar bagaimana tentang definisi-definisi atau terminologi dari hukum perburuhan atau hukum ketenaga kerjaan. Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber-sumber hukum yang dijadikan patokan atau dijadikan sumber di dalam pemberlakuan hukum ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita akan juga belajar berkaitan dengan sejarah baik itu di dunia ataupun di Indonesia itu sendiri berkaitan dengan awal mula munculnya hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuhan. Oke. Selanjutnya yang pertama kita akan belajar Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian hukum perburuhan itu sendiri. Jadi pengertian atau definisi atau terminologi tentang hukum perburuhan atau hukum ketenaga kerjaan itu telah banyak disebutkan atau telah banyak dijelaskan oleh para ahli-ahli hukum, seperti oleh Mulenar, kemudian oleh Levenbach, Van Esvel, kemudian Mock dan Iman Supomo, dan para ahli-ahli hukum lainnya. Tidak semua Bapak masukkan, saya ambil beberapa saja. Nah, kita melihat atau definisi dari Mulenar ya berkaitan dengan hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuhan. Menurut Mulenar sendiri itu hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuhan itu adalah sebuah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya itu mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Pada pengertian tersebut hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau bekerja pada orang lain. Nah, jadi menurut Mulenar ini hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuhan ini adalah yang mengatur, jadi adalah bagian dari hukum yang berlaku. Nah, ini yang pada pokoknya itu mengatur hubungan. Jadi hukum yang mengatur antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Ini sebenarnya definisi ini sudah cukup kompleks ya. Artinya hukum perburuhan itu ya hukum yang sudah berlaku di Indonesia tentunya khususnya ya, yang mengatur tentang hubungan hukum antara buruh dengan majikan atau pekerja dengan pengusaha, kemudian pekerja dengan pekerja gitu kan, dan pekerja dengan penguasa atau pemerintah. Nah, itulah definisi menurut Mulenar. Nah, kalau berbeda lagi yang dikemukakan oleh M.J. Levenbach itu hukum ketenaga kerjaan itu ya hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, gitu kan, di mana pekerjaan tersebut dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang bersangkut paut dengan hubungan kerja. Jadi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja. Jadi menurut Levenbach itu ya hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerja itu dilakukan di bawah pimpinan, jadi atas perintah pimpinan. Ada orang yang bekerja di bawah pimpinan dengan
keadaan penghidupan yang bersangkut paut dengan hubungan kerja. Nah, karena ini berkaitan nanti upah ya atau imbalan. Nah, jadi dalam pengertian tersebut itu atau dalam pengertian ini itu hubungan kerja tidak hanya mengatur mereka yang terikat pada hubungan kerja saja, melainkan juga peraturan mengenai persiapan bagi hubungan kerja. Kemudian Van Esveld juga memberikan pendapat hukum tentang hukum perburuan yang berbeda juga. Jadi menurut Van Esveld itu hukum perburuan itu tidak membatasi hubungan kerja di mana pekerja itu dilakukan di bawah pimpinan saja. Nah, ini berbeda dengan Levenbad. Kalau menurut Levenbad itu hukum ketenagakerjaan hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja yang mana pekerjaannya itu dilakukan di bawah pimpinan. Nah, kalau menurut Van Esveld itu berbeda lagi. Jadi hubungan perburuan itu tidak terbatas, tidak membatasi hubungan kerja, yaitu di mana pekerja dilakukan di bawah pimpinan saja. Jadi tidak berkaitan dengan tidak berhubungan, tidak hanya membatasi tentang hubungan kerja yang dilakukan oleh pimpinan saja, tetapi juga meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swasta pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri. Jadi hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuan itu bukan hanya tidak hanya membatasi hubungan kerja yang berkaitan dengan orang yang bekerja di bawah pimpinan atau atas perintah pimpinan kalau menurut Van Esveld itu, tetapi juga ketika orang itu bekerja dengan sendirinya dan dia bisa menanggung segala risiko yaitu termasuk hukum perburuan seperti itu. Nah, ini Mock juga mendefinisikan lagi hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain ya, dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu. Ini beberapa terminologi ini sebenarnya bisa hampir kita bisa mengambil satu garis benang, satu kesimpulan bahwa hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuan dari berbagai definisi atau terminologi yang disampaikan oleh para ahli hukum tentang hukum ketenagakerjaan itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa ya hukum ketenagakerjaan itu ya hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja ya antara si pekerja dengan pekerja, pekerja dengan penguasa, pekerja dengan pengusaha atau majikan. Jadi kalau saya lebih sependapat dengan Molenaar itu ya. Jadi hukum yang mengatur tentang hubungan kerja antara buruh dengan majikan, buruh dengan buruh, dan buruh dengan penguasa seperti itu. Nah, berbeda lagi menurut Iman Supomo bahwa menurut Iman Supomo itu hukum perburuan itu ya himpunan peraturan baik tertulis dan tidak tertulis berkenaan dengan kejadian di mana seorang bekerja pada perusahaan yang kemudian dia menerima upah, itu menurut Supomo. Nah, kemudian perkembangan istilah ya. Nah, jadi di dalam sejarahnya, jadi hukum istilah-istilah berkaitan dengan hukum, ada yang menyebutnya hukum perburuan, ada yang menyebutnya hukum ketenagakerjaan, ada juga yang menyebutkan hukum industrial. Memang di awal-awal lahirnya hukum perburuan ini lebih kental, orang-orang itu menyebutnya dengan hukum perburuan. Tetapi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya, jadi sudah hukum perburuan itu sudah tidak populer gitu loh. Jadi orang-orang itu sudah tidak terlalu populer dengan kata-kata perburuan, tetapi sudah sejak diundangkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 itu orang-orang lebih cenderung menggunakan istilah seperti hukum ketenagakerjaan, sudah tidak lagi menggunakan hukum perburuan itu. Jadi karena memang undang-undang tersebut itu ya cikal bakal yang menjadi aturan
pokok sampai sekarang ya, meskipun undang-undang tersebut sudah beberapa kali diajukan revisi, kemudian yang terakhir kali adalah direvisi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan. Tetapi tetap ya, cikal bakal Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia itu ya tetap menggunakan Undang-Undang 13 tahun 2003, karena definisi-definisi, pasal-pasal, ketentuan-ketentuan umum itu tidak dirubah, dan perubahan yang terjadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pun itu hanya sebagian. Meskipun ada beberapa pasal yang dihapus, tetapi juga tetap ada pasal-pasal yang tetap dipertahankan gitu. Nah, jadi sejak diundangkanlah Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, jadi istilah-istilah yang dulu lebih populer dengan menggunakan penyebutan hukum perburuhan itu sudah mulai bergeser. Apalagi Undang-Undang 13/2003 ini kan menjadi satu-satunya payung hukum kan dulu itu bagi masalah-masalah berkaitan dengan hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan. Nah, selain itu juga di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, hampir setiap mata kuliah perguruan itu sudah mulai banyak digantikan dengan istilah seperti hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial, seperti itu. Jadi perkembangan istilah ini ya meskipun cukup lama juga ya. Jadi sejak kelahirannya hukum perburuhan sampai dengan diundangkannya di Indonesia Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ini ya cukup lama kan, karena dari segi istilahnya itu perburuhan itu kan sudah ada sejak zaman pas revolusi Prancis, kalau revolusi industri yang terjadi di Eropa ya dulu itu kan. Kalau kita melihat sejarahnya hukum perburuhan itu kan ditandai dengan adanya revolusi industri yang terjadi di Eropa, khususnya di Inggris kan. Itu. Di abad ke-19 itu. Jadi sudah kemudian di Indonesia baru lahir undang-undang yang secara nyata sudah jelas berkaitan dengan ketenagakerjaan itu 2003 itu. Itulah istilah-istilah tentang hukum pergeseran dari dulu itu hukum perburuan, kemudian sejak diundangkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kemudian menjadi istilah hukum ketenagakerjaan, dan kemudian 2004 ada lahir lagi ya pada masa pemerintahan Gus Dur itu undang-undang tentang penyelesaian hubungan industrial. Maka selain ada yang menyebut tentang hukum ketenagakerjaan, juga ada yang menyebutnya dengan istilah hukum hubungan industrial, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita pahami definisi tentang hukum ketenagakerjaan, ya kan. Jadi menurut akan terdiri dari hukum dan ketenagakerjaan. Ya, hukum itu adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Nah, artinya tidak hanya berbatas pada kalau kita hukum itu kan sifatnya kan mengatur ya, memaksa, bukan hanya sebuah aturan perundang-undangan. Jadi ya seperti kalau di dalam prakteknya ya seperti bukan hanya undang-undang ketenagakerjaan, tetapi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama itu termasuk hukum dalam hukum ketenagakerjaan. Kemudian ketenagakerjaan itu ya segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum kerja maksudnya. Nah, itu kan selama atau ketika masa proses bekerja dan setelah selesai masa hubungan kerja. Nah, itu hukum itu definisi dari ketenagakerjaan. Jadi kalau hukum itu sifatnya adalah mengatur, atau kalau menurut Sutikna Mertokusumo itu adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Nah, ketenagakerjaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja. Nah, masa sebelum itu nanti berkaitan dengan seperti proses rekrutmen, ada angkatan kerja gitu kan.
Nah, kemudian selama itu artinya pada masa ketika pekerja itu sudah bekerja itu loh. Nah, itu selama kan, karena selama itu artinya ketika sudah bekerja kan pasti akan timbul hubungan hukum. Nah, dari timbulnya ada hubungan hukum itu kan kadang terjadi perselisihan. Nanti masa di dalam proses hubungan hukum itu pasti akan menimbulkan sebuah perselisihan seperti itu, dan bahkan setelah selesai masa hubungan kerja seperti itu. Nah, jadi hukum ketenagakerjaan adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja seperti itu. Nah, jadi hukum ketenagakerjaan itu sendiri dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat. Nah, tetapi yang memiliki aspek publik. Kenapa hukum ketenagakerjaan itu dikatakan termasuk hukum privat? Ya karena hukum yang mengatur seperti di dalamnya nanti ada semacam perjanjian. Nah, perjanjian itu kan berkaitan dengan hak dan kewajiban, maka itu termasuk hukum privat. Nah, selain itu juga pekerja itu memiliki hak toh, itu nanti diatur di situ, masuk dalam hukum privat. Nah, kenapa termasuk juga menjadi hukum publik? Karena ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum ketenagakerjaan itu juga ada campur tangan dari pemerintah atau pihak penguasa, seperti paksaan itu kan, seperti pidana, seperti denda itu kan, pelanggaran itu ketika perusahaan atau pekerja yang melanggar, maka ada unsur dari pemerintah yang memaksa. Nah, disitulah kenapa hukum ketenagakerjaan itu menjadi meskipun pada prinsipnya adalah hukum masuk dalam hukum privat, tetapi juga memiliki aspek hukum publik seperti itu. Nah, kemudian subjek ya kan. Ini subjek-subjek di dalam hukum ketenagakerjaan ya. Jadi kalau kita melihat dari definisinya subjek itu kan adalah pelaku ya, atau pelaku-pelaku di dalam hukum ketenagakerjaan. Jadi subjek pelaku di dalam hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan itu sendiri ada dari yang namanya pekerja, itu kan, pengusaha, kemudian organisasi buruh itu kan. Ada juga satu lagi ada namanya organisasi pengusaha, atau biasanya ada dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, ada dari IKADIN gitu kan. Nah, subjek hukum ketenagakerjaan yang pertama itu pekerja. Nah, kita definisi pekerja itu sebenarnya sudah banyak dibahas baik di dalam undang-undang yang tentu khususnya berkaitan dengan ketenagakerjaan. Saya hanya mengambil dari dua definisi undang-undang ya. Yang pertama saya ambil dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 97 tentang ketenagakerjaan. Nah, di situ disebutkan bahwa pekerja itu adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang kemudian ini hasil revisi dari Undang-Undang 25 Tahun 97 ya, pekerja atau buruh itu ya setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ini yang dinamakan pekerja. Nah, kemudian subjek hukum yang kedua adalah pengusaha atau majikan itu kan, atau ada yang menyebutnya bos, itu sama saja sebenarnya. Nah, pengusaha itu ya setiap orang yang menjalankan perusahaan dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain dan memberikan imbalan dalam bentuk upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh si pekerja. Itu pengusaha. Jadi memang ya secara simpelnya memang
subjek itu kan pelaku. Pelaku dalam hukum ketenagakerjaan kan tentu dari pekerja, hanya dari pekerja dan pengusaha itu subjeknya. Nah, yang ketiga adalah organisasi pekerja atau organisasi buruh. Nah, nanti organisasi pekerja atau organisasi buruh atau sering disebut dengan serikat pekerja. Nah, ini serikat pekerja ini nanti juga akan diatur di dalam undang-undang secara tersendiri, baik nanti proses pembentukannya, kemudian proses perubahannya, atau juga proses nanti ketika ada sengketa antar serikat pekerja itu penyelesaiannya seperti apa. Itu nanti ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang serikat pekerja ya. Nah, tetapi serikat pekerja atau organisasi buruh itu definisinya adalah merupakan alat utama bagi buruh atau pekerja yang berfungsi sebagai pelindung dan untuk memperjuangkan kedudukan pekerja dalam berbagai nasib. Nah, itulah subjek-subjek hukum ketenagakerjaan. Setidaknya ada 3 ya, ada 4 sebenarnya. Jadi masing-masing pokoknya ada 2. Jadi ada pekerja dan pengusaha, itu subjek pokok dalam sebuah hukum ketenagakerjaan atau dalam sebuah perusahaan. Pekerja sebagai orang yang menjalankan perintah dari pengusaha, dan pengusaha itu adalah orang yang memiliki atau yang memberikan pekerjaan kepada pekerja. Masing-masing dari subjek baik pekerja maupun pengusaha itu memiliki sebuah organisasi secara sendiri-sendiri. Yang kalau dari pekerja itu seperti serikat pekerja atau serikat buruh, meskipun tidak semuanya di sebuah perusahaan itu pekerja itu memiliki serikat pekerja atau serikat buruh ya. Nah, kalau dari pengusaha sendiri itu ada yang namanya Apindo, kan? Organisasi pengusaha juga ada itu namanya Apindo, Kadin, itu juga termasuk. Nah, lalu apa sebenarnya perbedaan dari buruh, pekerja, ya kan, wirausaha dan pegawai? Nah, tadi kan ada beberapa macam-macam subjek hukum ketenagakerjaan ya. Ada dari buruh, pekerja, organisasi. Nah, itu kita sering mendengar ada buruh, ada pekerja, kemudian ada wirausaha, gitu kan. Ada juga pegawai. Nah, itu apakah semuanya sama? Apa malah beda gitu kan? Nah, kalau kita lihat sendiri dalam definisi undang-undang ketenagakerjaan itu kan kalau pekerja itu dengan buruh kan hanya istilahnya sama gitu ya. Jadi pekerja atau buruh itu istilahnya sama ya. Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yaitu yang namanya pekerja ataupun buruh, seperti yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal 1 angka 3 itu ya. Itu disebutkan di situ, disebutkan seperti itu. Nah, ini beberapa bahkan berkaitan dengan perbedaan antara pekerja atau buruh dengan wirausaha dan pegawai. Nah, kalau pekerja itu bekerja di bawah atau atas perintah dari pihak lain. Nah, pihak lainnya itu bisa dari pengusaha ataupun majikan. Nah, itu buruh. Tapi kalau wirausaha, nah itu tidak di bawah perintah pimpinan atau pihak lain. Ya. Nah, kalau pegawai itu bekerja di bawah perintah negara. Nah, ini jadi dilihat dari siapa yang memberikan perintah, gitu kan. Kalau pekerja atau buruh itu perintah dari pengusaha atau majikan. Nah, tetapi kalau wirausaha itu tidak di bawah perintah pimpinan pihak lain. Nah, tetapi kalau pegawai itu diperintah atau bekerja di bawah perintah negara. Nah, kalau pekerja dan buruh itu resiko itu ditanggung oleh pengusaha atau majikan. Jadi nanti ketika mengalami kebangkrutan atau mengalami kecelakaan kerja di dalam
menjalankan pekerjaannya, maka resiko yang timbul atau ketika nanti ada kecelakaan kerja itu ditanggung oleh pengusaha atau majikan. Nah, tetapi kalau wirausaha resiko ya ditanggung sendiri. Jadi karena dia bekerja di bawah tidak di bawah pihak manapun atau pimpinan pihak lain, maka ya ketika terjadi resiko-resiko ya entah itu resiko kecelakaan kerja atau resiko kerugian ya dia ditanggung sendiri gitu loh. Nah, kalau pegawai resiko itu ketika dia menjalankan tugasnya, nah itu resiko ditanggung oleh pemerintah kalau pegawai. Nah, selama nanti apa yang dijalankan itu ya sudah sesuai dengan aturannya gitu. Nah, ini kedua dari apa yang didapatkan. Nah, pekerja itu yang atau buruh itu mendapatkan upah ataupun gaji. Nah, wirausaha ya itu mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, pegawai meskipun karena dia di bawah negara, tentu dia mendapatkan gaji setiap bulan seperti yang teman-teman tahu ya. Nah, kemudian pekerja itu, nah ini regulasi yang mengaturnya, dilihat dari regulasi yang mengaturnya. Pekerja itu diatur oleh undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, atau yang sekarang itu juga diatur dalam undang-undang cipta kerja ya teman-teman. Nah, kalau wirausaha itu diatur oleh regulasi UMKM, apalagi sekarang pemerintah itu sedang gencar-gencarnya memudahkan lahirnya UMKM baru gitu kan. Jadi regulasinya diatur sendiri gitu kan. Nah, kemudian pegawai itu diatur oleh undang-undang ASN jelas itu. Nah, oleh undang-undang nomor 8 tahun 1974 atau contoh undang-undang nomor 43 tahun 99. Nah, itulah antara perbedaan antara pekerja atau buruh dengan wirausaha dan pegawai. Baik dilihat dari siapa yang memberikan perintah, kemudian resiko, kemudian apa yang didapatkan dan regulasi yang mengaturnya. Seperti itu. Selanjutnya objek dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, jadi objek hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan itu ya adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan diberlakukannya hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan. Jadi ada dua hal, ada dua poin ya yang menjadi objek atau dari tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Yang pertama itu terpenuhinya pelaksanaan sanksi hukuman, baik yang bersifat administratif maupun bersifat pidana. Nah, ini berkaitan nanti objeknya adalah ya ketika nanti ada sebuah pengusaha yang nakal, tidak mematuhi seperti pendaftaran jam sostek, kemudian pengapalan BPJS, atau ibaratnya memberikan upah di bawah minimum, atau mempekerjakan karyawannya mempekerjakan karyawan di bawah umur, itu kan anak atau perempuan seperti itu, atau ibaratnya diskriminasi agama, misal di situ banyak pekerja yang mayoritas muslim tetapi tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kewajiban agama, itu akan bisa dikenakan sanksi administratif maupun pidana sebagai akibat yang dilanggar suatu ketentuan dalam peraturan. Itu yang pertama. Yang kedua, terpenuhinya ganti rugi bagi pihak yang berhak sebagai akibat wan prestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya terhadap perjanjian yang telah disepakati. Itulah dua poin yang menjadi objek atau tujuan dari hukum ketenagakerjaan. Jadi
Nah, dalam penjelasan umum atau penjelasan pasal 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 khususnya tentang hukum ketenagakerjaan. Jadi tujuan hukum perburuhan atau ketenagakerjaan adalah mencapai tujuan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan meningkatkan harkat martabat dan harga diri tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat sejahtera, makmur dan adil. Itu tujuannya yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian sifat dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri sebenarnya sifatnya seperti apa? Itu kan banyak sekali hukum-hukum yang kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum ketenagakerjaan itu sifatnya seperti apa. Nah, di dalam hukum ketenagakerjaan setidaknya ada 4 sifat hukum ketenagakerjaan ya. Yang pertama, relasi yang diatur itu bersifat kolektif. Kolektif ini kan kalau kita artikan itu kan hampir kolektif itu menyeluruh ya mungkin ya. Jadi hukum ketenagakerjaan itu tidak hanya mengatur buruh dan perusahaan, tetapi mengatur hubungan buruh dengan buruh, ya kan? Mengatur buruh dengan serikat buruh, kemudian serikat buruh dengan konfederasi serikat buruh, ya kan? Maupun serikat buruh dengan sebuah perusahaan. Jadi kompleks ya. Jadi relasi yang diatur atau aturan-aturan yang digunakan itu bersifat kolektif. Jadi bukan hanya mengatur tentang hubungan hukum antara buruh dengan perusahaan, tetapi juga mengatur hubungan buruh dengan buruh, atau buruh dengan serikat buruh, atau serikat buruh dengan konfederasi serikat buruh, dan maupun serikat buruh dengan perusahaan. Ini kaitannya dengan nanti diatur juga di dalam Undang-Undang Serikat Buruh kalau ini. Yang kedua, mengkompensasikan ketidaksetaraan jadi sifat hukum ketenagakerjaan yang kedua itu mengkompensasikan ketidaksetaraan. Nah, yang ketiga, integrasi hukum privat dan hukum publik. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa sifat dari hukum perdata itu karena mengatur hubungan orang perorangan, yaitu pekerja dengan pengusaha. Nah, itu kenapa hukum ketenagakerjaan bersifat hukum perdata, karena yaitu mengatur orang perorangan atau dengan person to person kan? Karena biasanya orang dengan badan hukum kan. Nah, selain itu juga kena itu tadi bersifat privatnya ya. Nah, kemudian juga selain itu juga hukum ketenagakerjaan bersifat hukum publik karena dalam pelaksanaannya diperlukan campur tangan pemerintah. Nah, campur tangan pemerintah ini berkaitan tadi seperti yang di awal sudah Bapak jelaskan bahwa ketika nanti ada seperti sanksi-sanksi administrasi maupun pidana, itu bentuk dari campur tangan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan atau pekerja yang tidak mentaati sesuai dengan aturan hukumnya. Nah, yang keempat sifat dari hukum ketenagakerjaan itu ketika terjadi sengketa, ya kan? Ketika terjadi sengketa itu nanti diselesaikan, dia itu memiliki pengadilan khusus. Nah, kan? Jadi hukum ketenagakerjaan itu memiliki tempat penyelesaian khusus, berbeda, bukan di pengadilan umum, tetapi dia memiliki pengadilan khusus, yaitu di pengadilan hubungan industrial seperti itu. Nah, perlu diingat juga pengadilan hubungan industrial itu adanya di ibu kota provinsi seperti di Yogyakarta kan. Berarti adanya di kota Yogyakarta. Kalau di Jawa Tengah itu kan berarti adanya di Semarang, pengadilan hubungan industrial Semarang. Kalau di Jawa Timur berarti di PHI, pengadilan hubungan industrial Surabaya. Nah, memang meskipun ini adalah memang hukum ketenagakerjaan meskipun bersifat
perdata ya, itu sama-sama perdata, tetapi ini adalah perdatanya perdata khusus. Karena apa? Cirinya adalah karena dia memiliki pengadilan khusus itu loh. Bukan diadili di pengadilan negeri biasa, tetapi dia diadili di memiliki pengadilan khusus. Itu pengadilan namanya Pengadilan Hubungan Industrial, yang mana nanti kalau teman-teman tahu di Pengadilan Hubungan Industrial itu nanti meski di sisi lain pengadilannya khusus, di sisi lain juga nanti hakimnya itu ada hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu hakim perwakilan dari berbagai pihak. Jadi nanti di tengah biasanya adalah posisinya adalah hakim karir. Nah, yang kemudian di samping kanan biasanya hakim perwakilan dari pekerja, serikat buruh ya biasanya. Nah, yang kedua adalah di samping kiri hakim itu nanti hakim karir, nanti di sisi kirinya nanti hakim perwakilan dari perusahaan. Jadi hakim kan ada 3. Nah ini kalau yang pertama ini, yang di tengah-tengah mana nih? Oh ya. Nah kalau yang di tengah-tengah ini hakim karir. Hakim karir itu berarti hakim yang mendaftar seperti biasa, PNS lah gitu kan. Punya karir lah dia itu hakim. Nah ini. Nah kemudian di sini biasanya nanti hakim perwakilan dari pekerja atau buruh. Nah, di sisi kanannya nanti perwakilan dari pengusaha seperti itu. Jadi makanya banyak putusan-putusan yang ada di pengadilan negeri, pengadilan hubungan industrial nanti itu biasanya putusannya itu bersifat ada yang bersifat karena hakimnya itu bukan hanya hakim karir, tidak diisi oleh hakim karir semua, maka ada perwakilan dari pengusaha dan pekerja. Biasanya nanti putusannya itu ada yang dissenting opinion. Dissenting opinion itu ada yang berbeda gitu. Entah itu biasanya yang dari perwakilan dari pekerja atau yang perwakilan dari perusahaan. Itu biasanya di lapangan seperti itu. Seringnya Bapak seperti itu. Selanjutnya, ini sifat dari hukum ketenaga kerjaan ya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan aturan-aturannya ya. Ini kan sifatnya peraturan-peraturan tentang hukum ketenaga kerjaan itu sifatnya mengatur. Ya, mengatur jadi hukum ketenagaan itu sifat mengatur. Nah, hal ini ditandai dengan adanya aturan yang tidak sepenuhnya memaksa. Nah, dengan kata lain, boleh dilakukan penyimpangan atas ketentuan tersebut dalam perjanjian. Nah, ketika diatur dalam sebuah perjanjian, hal tersebut banyak ditemukan dalam perjanjian kerja, kemudian perjanjian perusahaan dan lain-lain. Nah, nanti ini kita akan belajar berkaitan dengan aturan-aturan tentang perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama di pertemuan yang keempat dan 5 dan ke-6. Nanti kita akan belajar apa itu perjanjian kerja, aturan-aturannya seperti apa, itu kan formatnya seperti apa. Itu nanti kita akan pelajari di pertemuan ke-5 dan 6, 7. Yang kedua, sifat dari hukum ketenagaan itu memaksa. Jadi kenapa tadi sifat yang pertama kan mengatur. Nah, jadi isinya hanya mengatur antara kewajiban-kewajiban pengusaha, pekerja di situ. Ini yang bersifat mengatur. Nah, yang kedua bersifat memaksa. Kenapa dikatakan sifat hukum ketenaga kerjaan itu memaksa? Ya karena hukum ketenaga itu hal ini dapat dilihat dari adanya campur tangan pemerintah. Nah, ini karena dilihat dari ada campur tangan pemerintah, maka aturannya memaksa. Jadi sifat dari aturan hukum ketenaga kerjaan, undang-undangnya, baik yang diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan atau tentang undang-undang terbaru tentang cipta kerja, atau bahkan diatur dalam PP-nya atau undang-undang lainnya yang berkaitan dengan hukum ketenaga kerjaan, itu memiliki daya paksa ketika aturan tersebut tidak dijalankan oleh
stakeholder atau oleh perusahaan. Memaksa seperti apa? Ya bisa bersifat nanti administratif ketika aturan tersebut tidak dilakukan. Bisa juga berujung pada sanksi pidana kalau aturan tersebut tidak dilakukan. Seperti contohnya sifat administratifnya, misal ketika nanti perusahaan tidak menjalankan wajib melaporkan perjanjian kerja, maka biasanya perusahaan akan menerima peringatan gitu kan. Itu kan sanksi administratif gitu kan. Atau nanti tidak bisa merekrut karyawan, nah itu kan sanksi administratif. Nah, sanksi pidananya adalah ketika mungkin perusahaan tidak mau membayar hak-hak pekerja, itu kan bisa dilaporkan ke pidana. Aturan yang terbaru kan seperti itu. Nah, itulah letak daya paksanya aturan hukum ketenagakerjaan yang baru yang tidak dimiliki di sebelum-sebelumnya, dan itu masih banyak di lapangan. Itu banyak yang tidak mengetahui bahwa hukum ketenagakerjaan ini ternyata ada sanksi pidananya itu. Yang ketiga, sifat dari hukum ketenagakerjaan yang ketiga adalah sifatnya hukum publik, bersifat hukum publik. Nah, hukum ketenagakerjaan bersifat hukum publik karena ada hal tertentu yang pelaksananya memerlukan campur tangan pemerintah. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Hukum publiknya itu karena ada campur tangan dari pemerintah. Itulah sifat hukum ketenagakerjaan. Nah, sekarang kita lanjut materi kedua tentang secara hukum perburuan itu sendiri, baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, kalau kita telusuri ya, jadi sejarah lahirnya hukum perburuan itu kan sebenarnya itu kita bisa lihat dengan adanya itu lahirnya revolusi industri. Jadi lahirnya awal mulanya adanya hukum perburuan itu karena diawali dari revolusi industri yang terjadi di Eropa, khususnya di Inggris ya pada abad 19, yang dimana di situ ditemukan diawali dengan penemuannya mesin uap. Jadi mesin uap itu nanti di situ di sebuah literatur itu disebutkan bahwa diawali dari revolusi industri karena penemuan mesin uap yang kemudian mengubah hubungan antara buruh dengan majikan. Nah, kemudian karena penemuannya itu sekaligus merubah ke zaman mekanisasi yang dulunya ibaratnya semua bekerja dengan secara manual. Nah, kemudian dengan adanya penemuan mesin uap itu, zaman kan berubah menjadi zaman mekanisasi. Nah, dengan adanya mekanisasi, artinya ada mesin itu kan membutuhkan banyak karyawan kan. Maka dari lahirnya penemuan mesin uap itu nanti munculnya banyaknya lapangan kerja gitu kan. Kemudian banyaknya hilangnya industri-industri kecil karena tidak mampu bersaing ya. Nah, kemudian jumlah buruh yang dipekerjakan di pabrik itu meningkat gitu kan. Kemudian tetapi upah yang diberikan itu sangat rendah, bahkan karena pabrik itu membutuhkan banyak buruh gitu kan, dan pekerja, maka bahkan sampai anak-anak dan perempuan itu dipekerjakan secara massal. Nah, itulah awal dari hukum perburuan yang terjadi di Eropa ya. Nah, aturan-aturan penemuan dari awal revolusi industri itu itulah menjadi dasar yang melandasi lahirnya hukum perburuan yang kemudian diikuti di berbagai negara gitu kan, seperti di Inggris di tahun 1802, kemudian di Jerman dan di Prancis
pada tahun 1840, kemudian di Belanda pada tahun 1870 gitu kan. Nah, kemudian dengan adanya revolusi industri itu tadi kan banyak permasalahan loh, banyaknya bahwa jumlah buruh yang bekerja di pabrik itu membludak atau banyak kan. Nah, kemudian hilangnya industri bahkan, tetapi substansi yang melahirkan hukum perburuhan itu adalah karena banyaknya anak-anak dan perempuan yang dipekerjakan. Nah, kemudian upah yang diburuhkan itu cukup rendah gitu kan. Itulah yang kemudian melahirkan substansi bahwa harus ada yang namanya perlindungan kesehatan kerja gitu kan. Jadi substansi yang kedua harus ada yang namanya keselamatan kerja, seperti itu. Itulah sedikit sejarah tentang hukum perburuan yang ada di dunia ya. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri zaman hukum perburuhan itu bisa kita tandai ya, dimulai dari adanya di zaman Hindia Belanda, yang jadi di situ itu diawali kita pernah mengalami masa-masa suram kalau dilihat dari sejarahnya ya, seperti zaman perbudakan gitu ya. Ada zaman perhambaan, ada hukum Rodi itu kan di zaman Jepang itu, ada ponali sanksi gitu kan. Nah, kalau kita lihat di zaman kolonial Belanda itu, di zaman terutama masa perbudakan. Jadi masa perbudakan itu ya, orang-orang itu karena itu masa perbudakan dulu itu bisa terjadi karena ya seorang raja itu memiliki ekonomi yang kuat dan orang-orang itu banyak yang miskin. Dan seorang raja memiliki, di satu sisi orang raja itu memiliki kedudukan, kemampuan ekonomi yang kuat, dan dia banyak membutuhkan orang-orang budak gitu. Nah, maka itulah di samping itu orang-orang itu banyak yang miskin dan memiliki sumber daya manusia yang rendah gitu. Maka disitulah sebenarnya perbudakan tumbuh dengan subur seperti itu. Maka ada dulu itu ada kejadian-kejadian seperti budak yang dibunuh karena rajanya meninggal. Itu anggapan bahwa ketika rajanya meninggal maka budaknya harus ditinggal sebagai apa? Penghambaan terhadap bosnya, seperti itu. Nah, jadi pada masa perbudakan ini masyarakat Indonesia yang menjadi budak tidak memiliki hak apapun. Nah, itu kan tadi termasuk hak hidup. Jadi beberapa aturan yang dibuat terkait perbudakan pada masa ini antara lain adalah peraturan pendaftaran budak, pajak atas kepemilikan budak, ataupun penggantian nama untuk para budak. Jadi budak atau orang-orang yang miskin itu tidak memiliki hak, termasuk hak hidup ya. Jadi makanya tadi ada kejadian-kejadian di Sumba itu 8 tahun 1877 itu terkait dengan 100 pembunuhan budak gitu. Yang kedua, di zaman kolonial Belanda itu ada yang namanya masa penghambaan. Jadi sekilas hukum ini memiliki kesamaan dengan perbudakan, hanya saja agak lebih ringan. Seorang hamba menurut hukum ini merupakan barang jaminan karena adanya utang yang belum dilunasi. Alhasil selama utangnya belum lunas, seorang hamba bakal terus mengabdi kepada majikan. Nah, jadi penghambaan itu adalah sebagai wujud ketika seseorang itu tidak bisa melunasi hutangnya gitu loh. Nah, ataupun malah bisa melunasi hutangnya tetapi bunganya belum bisa dilunasi. Nah, itu termasuk juga penghambaan di zaman ini. Yang ketiga masa hukum Rodi. Di hukum perburuhan itu zaman Rodi itu ya
tidak jauh berbeda ketika masa-masa perbudakan. Jadi pada hukum Rodi itu masyarakat dipaksa untuk bekerja demi kepentingan penguasa. Salah satu wujud kekejaman di zaman Rodi, di zaman penjajah Belanda ini adalah pembangunan jalan Dendles ya, sejauh 1000 km yang menghubungkan antara Panarukan Jawa Timur dengan Anyer di Banten. Itulah yang terakhir di zaman kolonial Belanda itu ditandai dengan adanya ponalis sanksi. Jadi ponalis sanksi menjadikan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia berlaku setelah hukum Rodi. Nah, kemunculan hukum ini diawali dengan adanya Agraris Act alias Undang-Undang Agraria pada tahun 1970. Pada masa ini muncul banyak perusahaan dengan yang skala besar. Ini zaman kolonial Belanda. Jadi pada awalnya pada ponalis sanksi atau masa ponalis sanksi itu diberlakukan politis straf reglement alias peraturan pidana polisi. Jadi peraturan ini lebih menitik beratkan pada kepentingan majikan dan akhirnya dihapus pada 1879. Nah, ini sudah ada di Indonesia ini. Nah, kemudian keberadaan yang digantikan oleh Koli Ordonanti yang kemudian dikenal dengan ponalis sanksi. Nah, dalam hukum terbaru ini, pemerintah Belanda melarang adanya pemaksaan, ancaman, atau pemerasan dalam hubungan perburuhan. Selain itu, perjanjian antara buruh dan majikan harus dilakukan secara tertulis. Nah, ini sebenarnya sudah maju nih ketika zaman Hindia Belanda. Malah bahkan sampai sekarang itu ya banyak juga perjanjian-perjanjian buruh yang dilakukan tidak secara tertulis, tetapi ini sudah dilakukan ya ternyata sejak zaman kolonial Belanda itu perjanjian sudah dibuat secara sudah ada kewajiban harus membuat secara tertulis ya di zaman pemerintah Belanda itu ya. Nah, pada rentang waktu tertentu, jadi harus ditulis ya antara hubungan kerja antara buruh dengan majikan. Nah, kemudian ketika aturan ini dilanggar bakal ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya, baik majikan ataupun buruh. Nah, ini kan ada peran serta dari pemerintah ya yang memberikan sanksi. Maka kalau hukum ketenagakerjaan itu hukum yang mengatur antara buruh dengan majikan itu memang benar masuk menjadi hukum privat ya. Nah, tetapi ketika ada sanksi, peran pemerintah itu memberikan sanksi, inilah yang menjadi hukum ketenagakerjaan itu juga bersifat publik seperti itu. Kemudian pada zaman Orde Lama itu yang dipimpin oleh Soekarno itu ya. Nah, itu hukum sudah banyak melahirkan undang-undang itu kan, aturan-aturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti tentang kecelakaan kerja itu kan, tentang Undang-Undang 1248 tentang kerja, kemudian pengawasan perburuhan, kemudian perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan. Kemudian ini sudah ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ternyata sudah ada zaman 57 ini ya. Permenaker tentang pendaftaran serikat buruh gitu. Jadi memang sejak kemerdekaan itu hukum perburuhan selalu terus berkembang ya, meskipun di zaman Soekarno saat itu memang memiliki PR banyak untuk mengatur pemerintahan ya, tetapi ternyata bisa kita lihat ternyata aturan-aturan tentang hukum ketenagakerjaan sudah banyak juga. Kemudian zaman Orde Baru ya, nah ini zaman Orde Baru. Nah, pada zaman Orde Baru pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Nah, hasilnya lahirlah aturan yang disebut dengan hubungan industrial Pancasila atau hubungan perburuhan Pancasila. Sesuai dengan namanya, aturan ini dibuat dengan berlandaskan pada Pancasila. Di lapangan ada lembaga bipartit. Nah, lembaga bipartit, tripartit, serta kesepakatan kerja bersama yang keanggotaannya diambil dari pihak-pihak terkait. Nah, ini bagus ternyata. Di zaman Orde Baru itu sudah muncul lahirnya
seperti lembaga-lembaga seperti bipartit dan tripartit. Jadi lembaga bipartit itu adalah lembaga penyelesaian yang ada di dalam sebuah perusahaan itu. Nah, biasanya di situ nanti isinya ada dari perwakilan buruh dan perwakilan perusahaan. Jadi bipartit itu lembaga penyelesaian antara buruh dan buruh dengan perusahaan. Jadi hanya ketemu dua orang. Jadi dua pihak ya antara buruh itu. Nanti lahirnya kesepakatan. Kalau nanti ketika di dalam proses bipartit ini tidak selesai, nanti ada namanya proses tripartit. Nah, proses tripartit ini adalah proses yang ketika terjadi perselisihan, nah itu kan di dalam sebuah perusahaan, nah itu nanti ini kan tadi bipartit kan kedua belah pihak kan, baik pengusaha diselesaikan antara ketika ada masalah dalam sebuah perusahaan diselesaikan bersama kan, mungkin ketemu ya kedua belah pihak itu bertemu. Nah, kalau itu berhasil ya sudah selesai, tapi kalau tidak berhasil nanti ke tripartit. Tripartit itu dalam melibatkan pihak ketiga. Nah, biasanya di Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja biasanya seperti itu. Sudah bagus ya perkembangannya sejarah dari kita lihat dari zaman Soekarno itu kan Orde Lama, kemudian Orde Baru itu mengalami perubahan yang cukup baik gitu ya. Nah, ini di zaman era reformasi ya. Di zaman era reformasi itu Presiden Habibie itu kan pada masa Presiden Habibie itu ya, pada awal pimpinannya meluncurkan Kepres 83 tahun 98 yang memberi perlindungan hak berorganisasi kan. Kemudian pada masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur gitu kan ya. Nah, dilakukan perlindungan terhadap para pekerja dan serikat buruh. Upaya perlindungan itu dilakukan dengan peluncuran Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang SPI. Nah, ini. Nah, jadi pada masa Gus Dur itu lahirlah undang-undang tentang serikat pekerja, di mana di situ mengatur antara kebebasan pekerja untuk berserikat. Jadi misal di dalam sebuah perusahaan itu boleh untuk memperjuangkan hak-haknya, jadi pekerja itu bisa membentuk namanya serikat pekerja. Nah, serikat pekerja itu fungsinya untuk apa ya? Untuk menjadi penyambung lidah dari suara para pekerja yang ada di sebuah perusahaan itu kepada pengusaha atau perusahaan. Ini lahirnya di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, kemudian di pemerintahan Megawati, nah itu ternyata lahirnya Undang-Undang 13 tahun 2000 tentang ketenaga kerjaan yang sampai sekarang ini masih tetap dipertahankan ya gitu. Nah, kemudian di masa Megawati juga selain melahirkan undang-undang ketenaga kerjaan, ternyata juga ada lahir juga tentang undang-undang tentang penyelesaian hubungan industrial, gitu kan, undang-undang tahun 2004 tentang PHI gitu kan. Ya, ini terkait dengan penyelesaiannya, mekanisme penyelesaiannya. Ya karena tadi kan sifat dari hukum ketenaga kerja kan memiliki pengadilan khusus ya. Pengadilannya kalau memiliki pengadilan khusus berarti harus ada ya aturan penyelesaiannya juga secara khusus, diatur secara khusus ya. Berarti sejak 2004 itu penyelesaiannya sudah dia selesaikan secara khusus ya, gitu. Masa Megawati. Nah, itulah beberapa. Nah, kalau kita lihat di masa sekarang, nah itu perkembangannya di masa Jokowi itu kan, sekarang sudah adanya munculnya undang-undang tentang cipta kerja, kemudian PP 35 tahun 2001 itu kan untuk pelaksanaan dari undang-undang cipta kerja itu. Kemudian kita masuk tambahan materi yang ketiga. Ini sebenarnya dua pertemuan tapi saya gabungkan menjadi satu. Nah, kita itu yang terakhir ini kita belajar tentang sumber-sumber dari hukum ketenaga kerjaan. Ini cukup. Nah, secara umum
sumber-sumber hukum perburuhan itu ada sumber hukum yang tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Nah, sumber hukum yang tertulis itu ya seperti undang-undang. Nah, undang-undang ini seperti Undang-Undang Nomor 3 ya, tahun 2003 ya. Kemudian undang-undang tentang aturan tentang SPI itu Serikat Pekerja, gitu kan. Undang-undang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UCK) ya. Dan undang-undang seperti jam sostek, ya kan. Nah, kemudian undang-undang berkaitan dengan TKI. Itu diatur di sini. Nah, kemudian hukum yang tertulis yang kedua, sumber hukum yang kedua adalah aturan PP ya. PP seperti PP 35 yang terbaru itu tahun 2001 tentang pelaksana dari UUCK ini. Nah, kemudian putusan pengadilan hubungan industrial itu tertulis. Nah, ini bisa seperti jurisprudensi ya atas putusan pengadilan. Kalau PH ini putusannya itu. Yang ketiga, sumber hukum yang tertulis itu misal perjanjian. Nah, perjanjian ini bisa perjanjian kerja PK, ya kan? Bisa PP, ya kan? Bisa PKB. Ini menjadi sumber hukum yang tertulis. Jadi di dalam hukum perburuan atau hukum ketenaga kerjaan itu, jadi bukan hanya semata-mata cantolannya atau payung hukumnya itu adalah undang-undang ketenaga kerjaan atau yang terbaru sekarang undang-undang cipta kerja itu kan dengan PP-nya, tetapi melihat itu sumber hukum yang lainnya seperti PK, PP, PKB itu juga penting di dalam hukum ketenaga kerjaan. Maka ketika nanti terjadi permasalahan-permasalahan gitu kan, atau perselisihan antara buruh dengan perusahaan, maka ya tetap dikembalikan lagi kalau ada PK perjanjian kerja, ya itu menjadi bukti, menjadi sumber hukum gitu. Maka penting di dalam sebuah perusahaan itu, atau ketika teman-teman ibaratnya bekerja itu wajib harus ada PK-nya. Perusahaan pun kalau tidak mempekerjakan orang itu wajib menggunakan perjanjian kerja secara tertulis, dan itu wajib dilaporkan ke Disnaker atau Kemenaker itu. Karena dan kalau tidak dilaporkan biasanya akan dikenakan sanksi gitu. Nah, sumber hukum yang tertulis yang kelima, itu berkaitan dengan kontraktor atau konvensi. Itu yang sumber yang tertulis. Nah, kalau yang tidak tertulis itu ya bisa juga seperti kebiasaan atau traktat atau tradisi yang ada di lingkungan kerja. Nah, ini undang-undang kan, sumber hukum tertulis undang-undang seperti Undang-Undang 13 tahun 2003 ya kan. Selain undang-undang juga ada Perpu atau PP ya kan, yang dibuat oleh DPR. Kalau undang-undang kan dengan persetujuan presiden. Nah, ini ada namanya Undang-Undang Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja, Pengawasan Perburuhan, itu kan banyak sekali aturannya. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, nah ini ada aturan peraturan merupakan PP itu merupakan peraturan pelaksana undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan Menteri Tenaga Kerja, seperti PP nomor 64 tahun 2005 tentang perubahan keempat peraturan pemerintah tentang penyelenggara program jam sostek gitu kan, program jaminan nasional jaminan sosial tenaga kerja kan. Kalau yang terbaru berarti PP 35 tahun 2001 tentang
pelaksanaan tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang di situ mengatur tentang alih daya, perjanjian kerja, itu kan perjanjian kerja waktu tertentu, itu kan, dan diatur juga kompensasi ketika terjadi PHK seperti itu. Yang ketiga, putusan pengadilan hubungan industrial atau jurisprudensi ya. Nah, jadi putusan sumber hukum yang ketiga itu dari putusan PHI atau pengadilan hubungan industrial ya. Nah, seperti di tingkat terkait dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, atau PHK, atau perselisihan tentang serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga perjanjian. Nah, ini tadi Bapak sampaikan. Nah, sumber hukum tertulis yang keempat itu adalah perjanjian. Nah, seperti perjanjian kerja, itu kan perjanjian kerja bersama, kemudian peraturan perusahaan. Nah, itu menjadi sumber hukum tertulis, yang mana dalam perjanjian kerja itu setidaknya harus mencakup nama, alamat perusahaan, jenis usaha, kemudian nama, jenis kelamin, umur, dan alamat kerja, kemudian jabatan atau jenis pekerjaannya, kemudian tempat pekerjaannya, besaran upahnya berapa, dan bagaimana mekanisme pembayarannya, kemudian hak dan kewajibannya itu pengusaha dan pekerja itu seperti apa, kemudian mulainya kapan, jangka waktunya, berakhirnya itu kapan. Nah, itu harus dijelaskan secara rinci di dalam perjanjian kerja. Makanya ketika nanti terjadi permasalahan, nah itu menjadi penting. Bukti tentang perjanjian kerja itu sangat menjadi bukti vital ya di dalam pengadilan itu. Kemudian tempat tanggal perjanjian itu dibuat, dan kemudian nanti ditandatanganin para pihak. Nah, seperti itu. Jadi perjanjian kerja itu sangat penting ya di dalam sebuah hukum ketenagakerjaan. Jadi ketika teman-teman atau dimintai saran oleh orang lain atau teman, tetangga, dan lain sebagainya ya, ketika ingin melamar sebuah pekerjaan dan ketika itu sudah diterima, maka usahakan harus ada perjanjian kerjanya. Nah, ini penting ini, karena nanti ketika terjadi permasalahan-permasalahan harusnya kembali ke sini. Ini menjadi sumber hukum gitu. Apalagi di aturan yang terbaru itu kan di UU CK itu, Cipta Kerja itu kan ada kompensasi toh, maka harus dilihat dari kapan mulai bekerjanya gitu. Nah, jadi kalau sudah ada perjanjian kerja secara tertulis, nanti kan pembuktiannya lebih mudah, lebih enak seperti itu. Nah, ini perjanjian tadi ini masih PKB kan. Nah, ini perjanjian kerja bersama biasanya dilakukan oleh serikat pekerja itu kan, dengan pengusaha. Tetapi tidak semua ya. Jadi di dalam PKB ini tidak semua perusahaan, ya kan, tidak semua perusahaan itu ada serikat pekerja. Karena untuk mendirikan sebuah serikat pekerja itu, harus memiliki minimal pekerja di dalam sebuah perusahaan. Jadi makanya kalau di sebuah perusahaan itu pekerjanya sedikit, maka hampir dipastikan pasti PKB-nya tidak ada gitu. Karena syarat untuk pembuatan PKB, perjanjian kerja bersama, itu harus ada serikat pekerja. Kalau tidak ada serikat pekerja ya tidak bisa gitu. Nah, yang ketiga, traktat atau konvensi. Traktat itu perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara ya, terkait dengan permasalahan perburuhan, seperti negara-negara menjadi ILO atau International Labour Organization. Nah, ini konvensi yang diratifikasi oleh kolonial Belanda. Banyak sekali. Ini konvensi yang diratifikasi pemerintah Indonesia, seperti konvensi 98 tahun 1949 tentang to Organization and Collective Emergency. Ada konvensi nomor 100 tahun 51 tentang Equal Remuneration, pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan
wanita yang mempunyai nilai yang sama. Kemudian konvensi nomor 106 tahun 57 ya, tentang istirahat mingguan diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, khususnya pasal 79 tahun 79 ayat 2 kan. Ini traktat, banyak sekali traktat apa namanya yang diratifikasi Indonesia. Nah, ini hanya tambahan saja. Jadi tadi yang sudah Bapak jelaskan bahwa bersifat hukum ketenaga kerjaan itu bersifat perdata karena mengatur hubungan perorangan. Nah, kemudian bersifat publik karena pelaksanaan diperlukan campur tangan pemerintah seperti sanksi dan administrasi dan malah bahkan sampai ke pidana. Para pihak di dalam hukum ketenaga kerjaan ada buruh, tenaga kerja, pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah. Nah, inilah yang nanti ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya di pertemuan ketiga. Jadi demikian beberapa materi yang Bapak sampaikan berkaitan dengan hukum ketenaga kerjaan sebagai pengantar, baik dari terminologi hukum ketenaga kerjaan, baik dari para ahli hukum yang mengupakan tentang terminologi hukum ketenaga kerjaan, ataupun dari definisi itu sendiri. Nah, kemudian subjek-subjek di dalam hukum ketenaga kerjaan, objek hukum ketenaga kerjaan, bahkan para pihak, dan sejarah hukum ketenaga kerjaan serta sumber-sumber hukum dalam hukum ketenaga kerjaan. Nah, mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk belajar dalam hukum ketenaga kerjaan. Dalam minggu depan nanti kita akan belajar mengenai tentang para pihak dalam hukum ketenaga kerjaan, baik apa itu buruh, kemudian pengusaha, kemudian organisasi pekerja, kemudian organisasi pengusaha, dan pemerintah. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.